Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya perkenalkan saya Bensyah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai logika proposisi dan juga tabel kebenaran. Nah, sebelum membahas lebih dalam, kita terlebih dahulu itu memahami apa yang dimaksud dengan logika proposisi. Nah, logika proposisi itu merupakan cabang ilmu logika yang mempelajari pernyataan atau proposisi yang memiliki nilai kebenaran. Nah, itu benar atau salah. Nah, dalam logika proposisi itu yang menjadi fokus utama bukan isi dari pernyataan tersebut, melainkan hubungan logis antar pernyataan dan bagaimana nilai kebenaran suatu pernyataan dapat mempengaruhi pernyataan lainnya. Nah, logika proposisi ini dapat dipandang sebagai alat untuk menguji konsistensi suatu pemikiran. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menarik kesimpulan berdasarkan berbagai kondisi yang terjadi. Namun tidak semua kesimpulan tersebut itu benar secara logis. Oleh karena itu, logika proposisi ini membantu kita mengevaluasi apakah suatu kesimpulan memang mengikuti premis-premis yang diberikan atau tidak. Nah, karena alasan ini adalah logika proposisi banyak digunakan dalam bidang matematika, ilmu komputer, kecerdasan buatan, sistem jaringan hingga pengambilan keputusan. Nah, pada kesempatan kali ini eh, kita bisa melihat ada soal logika proposisi. Nah, yang pertama ketika posisi ini kita ambil PQR-nya. Nah, selanjutnya itu untuk mengetahui apakah ekspresi ini bernilai benar atau salah pada berbagai kondisi. Nah, kita menggunakan tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran merupakan metode yang digunakan untuk menguji seluruh kemungkinan benar atau salah dari setiap variabel yang ada. Nah, karena pada soal terdapat tiga variabel yaitu PQR, maka jumlah kombinasi yang mungkin adalah 8 kombinasi. Nah, yang diperoleh dari rumus 2 pangkat, 2 pangkat 3 atau 8. Nah, perlu tabel kebenaran ini sangat penting karena memberikan cara yang objektif untuk mengevaluasi suatu ekspresi logika. Tidak hanya menebak hasilnya, tetapi memeriksa seluruh kemungkinan kondisi yang dapat terjadi. Nah, dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Nah, sekarang kita membahas, kita masuk ke tabelnya. Nah, kolom pertama hingga kolom ketiga ini menunjukkan nilai P, Q, dan R. Bisa kita lihat. Nah, selanjutnya kita buat kolom negasi P. Nah, berarti negasi P ini adalah kebalikan dari P ini sendiri. Nah, jika nilai P benar, maka negasinya adalah salah. Nah, setelah itu dihitung, nilai dari ekspresi negasi P disjungsi R. Nah, disjungsi ini bisa diartikan sebagai atau, sedangkan konjungsi ini bisa diartikan sebagai dan. Nah, kemudian dihitung nilai ekspresi disjungsi P, eh, negasi P disjungsi R. Bisa kita lihat di sini hasilnya ini benar, salah, benar, salah, benar, 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 benar. Kenapa benar salah? Karena ini disjungsi. Apabila satu saja benar, maka hasilnya semuanya hasilnya itu benar. Bisa kita lihat di sini. R-nya di sini ada benar, maka hasilnya benar. R dengan negasi P ini salah semua, maka hasilnya salah. Kemudian di sini ada benarnya, ini benar. Kemudian keduanya salah, hasilnya salah. Nah, keduanya benar ini benar. R-nya salah, akan tetapi negasi P-nya benar, maka hasilnya benar. Kemudian begitu seterusnya. Nah, kemudian eh, kita mencari P disjungsi Q. Nah, di sini kita menemukan hasil P dan Q. Apabila salah satunya benar, maka
semua hasilnya benar. Bisa kita lihat di sini pada baris P dan Q. Nah, pada hasilnya ini hanya ada dua salah, kolom ke-7 dan 8. Bisa kita lihat, kenapa bisa salah? Karena keduanya salah, P dan Q-nya salah. Karena ini disjungsi, jadi apabila salah satu saja benar, maka semuanya hasilnya benar. Nah, pada hasil akhirnya ini ada negasi P disjungsi R dan P disjungsi Q kita negasikan. Kita konjungsikan. Nah, pada rumus konjungsi ini apabila salah satunya salah, maka semuanya akan salah. Nah, ini pada kolom ini dan ini. Hasil pertama itu benar karena keduanya benar. Kolom keduanya itu salah karena ada salah satu salah di sini. Kolom ketiganya benar karena semuanya benar. Kolom keempatnya ini ada salah satu salah, maka hasil akhirnya itu salah. Dan begitu pun seterusnya. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada logika proposisi digital kebenaran kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nah, sebagai kesimpulan ini, tabel kebenaran ini sebagai berfungsi sebagai alat verifikasi yang objektif. Nah, kita tidak menebak apakah suatu pertanyaan logis ini benar atau salah, tapi membuktikannya melalui seluruh kemungkinan keadaan yang dapat terjadi. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.